Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti, BP 1910211068 dari Perhatikan Agro A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang persilangan tanaman padi dan persilangan tanaman jagung. Yang pertama itu persilangan tanaman padi. Bunga padi merupakan suatu karangan bunganya satu-satu dan malainya bertangkai panjang. Panjang malai terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, malai pendek dengan ukuran 20-25 cm. Dan yang kedua, malai sedang dengan ukuran 25-32 cm. Dan yang ketiga, malai panjang dengan ukuran 32-35 cm. Bunga padi keluar seluruhnya dari daun bendera dalam waktu 24 jam. Bunga padi ada berkelamin dua. Pada tiap bunga terdapat 2 buah daun kelompok kecil dan 2 buah mahkota bunga yang disebut palea dan lemma. Pada varietas bulu, bagian ujung lemma berbulu panjang. Berbeda dengan tanaman serralia yang lain, bunga padi mempunyai 6 buah benang sari, masing-masing kepala sari berluang 2, putih bercabang 2, dan masing-masing berbentuk karangan yang berwarna putih sampai lembayung atau violet. Bunga mempunyai 2 lodakulail alat pengelembung yang biasa membesar, sehingga mahkota akan tertekan dan membuka, yang kemudian akan mengerut lagi, dan membukanya bunga dimulai dari ujung malai sampai ke pangkal dan dari luar menuju ke poros. Bunga pada satu malai membuka seluruh dalam waktu 5-8 hari, sedangkan semua bunga dalam satu rumpun membuka dalam waktu 10-14 hari. Mekarnya bunga padi terjadi antara jam 6 pagi sampai jam 15.30 siang. Sebelum jam 8 pagi, sesudah jam 14 siang, hanya sedikit bunga-bunga yang mekar. Pembungaan maksimum terjadi antara jam 10 sampai 12 siang. Beberapa waktu sebelum bunga membuka, benang sari memanjang dengan cepat. Kontak sari membuka sebelum atau bersamaan dengan membukanya bunga. Tepung sari dapat hidup waktu pendek sesudah keluar dari kantong sarinya. Dalam keadaan normal, daya hidupnya hanya 5 menit setelah pecahnya kantong sari pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius atau 540 Fahrenheit dan kelembapan 95%. Tepung sari dapat hidup selama 24 jam. Kepala putih masih mampu menerima tepung sari 2 hari sesudah membuka bunganya. Dan yang kedua itu ada persilangan jagung. Bunga jagung berkelamin satu. Bunga jantan dan bunga betina letaknya terpisah. Bunga jantan atau tansel terdapat pada ujung tanaman, sedangkan bunga betina pada ketiak daun. Pada satu batang tumbuh 1, 2, atau 3 bunga betina. Poros malai bunga jantan merupakan kelanjutan dari batang pokok. Pada poros dan cabang-cabang dari malai bunga jantan terdapat pasangan-pasangan spikelet. Tiap pasang spikelet terdiri dari sensil dan pedicel. Tiap lemma 2 lodikul dan 3 buah benang sari. Benang sari pada bunga yang letaknya lebih atas akan pecah lebih dulu. Selanjutnya yaitu bahan dan alat yang digunakan pada persilangan tanaman padi dan pada persilangan tanaman jagung. Yang pertama itu bahan, yaitu tanaman padi dan tanaman jagung. Dan yang kedua itu alat, yang pertama ada gunting, yang kedua ada kantong kertas label, yang ketiga ada pinset, dan yang keempat ada klip. Selanjutnya yaitu cara kerja pada persilangan padi. Yang pertama, pilih tanaman yang sehat dan bisa memiliki varietas atau lini yang digunakan, kemudian pilih malai yang akan diserbuki sendiri atau disilangkan. Dan yang kedua, penyerbukan sendiri dilakukan dengan membungkus seluruhnya malai dengan kantong kertas kemudian diberi label. Untuk memudahkan persilangan, daun bendera dipotong. Dan yang keempat, dipilih bunga yang cukup masak untuk disilangkan, yaitu pada saat tinggi kepala sari kira-kira di tengah panjang bunga. Bunga yang telah mekar dan akan mekar hari itu dibuang. Dan yang kelima, apabila menggunakan forcing method, kastrasi dapat dilakukan pagi hari sebelum bunga membuka, kemudian langsung dilakukan penyerbukan. Dengan pinset kepala sari digoyangkan pada kepala putih, kemudian sekam diikat dengan cincin-cincin kecil dari sepeda. Dan yang keenam, kastrasi dengan clipping method
dan soaking method dilakukan di sore hari. Kemudian malai dibungkus dengan kertas berlilin atau glassing bag keesokan harinya pada saat pembungaan. Pilih malai yang akan digunakan tepung sarinya. Kantong dibuka dan malai digoyang-goyangkan di atas bunga-bunga yang telah diikat terasi. Kantong ditutup kembali lalu diikat dan diberi label. Selanjutnya yaitu proses kerja pada persilangan tanaman jagung. Yang pertama, pilih tanaman yang akan diserbuki sendiri dan tanaman yang akan disilangkan. Dan yang kedua, tongkol ditutup dengan kantong dari kertas putih atau glassing bag sebelum rambut keluar dari ujung tongkol. Dan yang ketiga, setelah semua rambut-rambut muncul, bunga jantan atau tansel dibungkus dengan kantong yang kuat atau tansel bag untuk mengumpulkan tepung sari. Untuk persilangan digunakan tepung sari dari tanaman lain. Dan yang keempat, keesokan harinya kantong yang telah berisi tepung sari diambil dengan hati-hati dan digunakan untuk menyerbuki tongkol yang sudah siap menerima tepung sari. Yang kelima, apabila rambut sudah terlalu panjang, dapat dipotong dengan pisau atau gunting agar rata. Kemudian tepung sari ditaburkan pada rambut-rambut tersebut. Dan yang keenam, kantong ditutup kembali pada tongkol yang telah diserbuki dan diberi klip. Pada kantong ditulis persilangan yang dibuat. Dan yang ketujuh, pada waktu melakukan persilangan, tangan supaya bersih dari tepung sari. Lain agar tidak terjadi penyebukan oleh tepung sari yang tidak dikehendaki. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.